لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Para jemaah masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, alhamdulillah kita Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah berbarokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi penggugur. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, mumpung masih suasana lebaran, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Minal a'idin wal faizin. Saya selamat mengisi, selamat berinteraksi dengan kalau ada salah saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kosong. Para jemaah, sebelum saya menyampaikan kelanjutan materi kita tentang sholat sunnah, saya akan menyampaikan ada dua makhluk yang Allah berikan kepada kita sebagai gambaran tentang orang yang puasa. Jadi ada dua hewan yang puasa. Yang pertama adalah ular. Tahu ular ya? Ular itu puasa kalau mau daging kulit. Yang kedua ada ular. Ular itu puasa ketika mau jadi kuku. Tapi puasanya ular dengan ular itu beda. Ular itu sebelum puasa namanya apa? Ular itu sebelum puasa namanya apa? Ya ular. Suka gigit, nakutin orang. Ketika puasa daging kulit namanya apa? Ya ular tetap. Suka gigit, nakuti orang. Setelah puasa namanya apa? Ular. Tetap ular. Suka gigit, nakuti orang. Itu gambaran orang sebelum puasa ke masjid. Dia sebelum puasa ke masjid jarang. Waktu puasa jamaah jarang. Setelah puasa Ramadan ke masjid katanya Jumatan. Berarti posone pulau. Tidak ada perubahan. Sebelum Ramadan baca Quran jarang. Waktu Ramadan baca Quran juga jarang. Setelah Ramadan Qurannya ditaruh di atas lemari. Berarti posone pulau. Sebelum Ramadan saudara yang dapati semangat. Waktu Ramadan ya medite tetap. Setelah Ramadan apa maneh? Berarti posone pulau. Tapi ada satu makhluk yang unik namanya ular. Ular itu sebelum puasa namanya apa? Ular itu makhluk yang paling menjijikkan. Ada di tanaman dianggap hama, masuk rumah dianggap penyakit. Semua yang ketempelan ular itu pasti menjijikkan. Tapi ular ketika dia menjadi kepopong, dia menghindari, menjauhi, meninggalkan kebiasaan buruknya memakan segala. Ketika jadi kepopong, ular itu berubah namanya dari ular menjadi kepopong. Dia yang biasanya semuanya dimakan, puasa tidak makan. Setelah ular puasa jadi kepopong, maka ular berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ular itu yang asalnya hewan menjijikan, dijauhi orang, dimusuhi orang, gara-gara puasa berubah menjadi makhluk yang digambar-gambarkan orang.
Kupu-kupu itu ada di taman menjadi indah. Jenengan boleh mantul kupu-kupu ini teko nang omah dianggap mantulnya kate teko. Itu kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu mengagumkan asalkan tidak ditambahi malam. Jadi kupu-kupu itu selalu mengagumkan asalkan jangan ditambahi malam. Kalau tambah malam bahaya. Jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu menjadi makhluk yang sangat indah karena setelah puasa. Itu gambaran orang sebelum Ramadan ke masjid jarang-jarang. Setelah Ramadan dia mulai senang ke masjid. Setelah Ramadan kalau tidak jamaah di masjid sepertinya sholat ada yang kurang. Berarti seperti puasanya ulang menjadi rubuh. Ada orang sebelum Ramadan baca Quran jarang-jarang. Setelah Ramadan mulai senang baca Quran. Setelah Ramadan kalau satu hari tidak baca Quran seperti hidupnya ada yang kurang. Berarti seperti puasanya ulang menjadi rubuh. Sebelum Ramadan sedekah jarang-jarang. Ramadan mulai loman. Setelah Ramadan rutin sedekah. Berarti seperti puasanya ulang. Jenengan milih puasanya ular atau puasanya ular? Ular. Puasanya? Ular. Kalau saya pilih puasanya manusia. Dijebakan Batman sini. Artinya begini, kalau ular saja dengan puasa bisa berubah menjadi kupu-kupu. Kenapa manusia oleh Allah dikasih Ramadan kok tidak berubah menjadi lebih baik? Makanya Syawal itu arti aslinya apa? Meningkat. Karena Allah ingin Syawal itu kita menjadi pribadi yang terus. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan ini. Nah, Syawal ini sampai seterusnya, ayo kita punya target ibadah. Minimal 4 target ibadah kita. 1, sholat, puasa, baca Quran. 1, target sholat. Kalau kita sholat, targetnya usahakan jamaah. Tidak sholat kecuali sholat jamaah. Ini target pertama. Setelah kita istiqomah jamaah, ayo targetnya ditambah. Ditambah apa? Ditambah sholat sunnah. Saya sering cerita, Imam Ahmad bin Hanbal itu satu hari semalam sholatnya 300 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saya lihat wajah jangan ada mungkin kuat. Jangankan 300, nolnya saya kurangi 1 saja jangan tak kuat. Imam Ahmad bin Hanbal usia 80 tahun dikurangi menjadi 150. Nah, kita kan tidak bisa seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak bisa seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ayo punya target sholat sunnah sehari semalam jangan kurang 12 rakaat. Ini yang sering saya sampaikan. Man sholatin nate asyra rakaat fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang setiap hari istiqomah sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di surga. Jadi kalau kita ingin kampingan pasti di surga, ayo mulai dicicip. Nyecele gampang sedina soni ojo kurang 12 rakaat. Oke, saya ulangi sedikit untuk refresh dengan biar ini target kita harus jenengan itu targetnya ada usah mulu-mulu wis pokok sing minimalis iso wis tingkatan aromat wis ono. Apa 12 rakaat itu? 12 rakaat itu 1 bisa ambil 2 rakaat qobliyah subuh. Ini harus. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Meskipun jangan subuhnya ketinggalan. Bapak jenengan subuhnya kawalan di tanah, tetap usahakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah itu pernah qadha sholat cuma sekali subuh. Itu pun ketika beliau sholat jamaah subuh qadha. Sebelum sholat beliau sholat qobliyah.
qobliyah subuh pada jam 8. Oke, makanya salah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah di antaranya qobliyah subuh. Meskipun ya terutama suatu ketika ketinggalan sampai ke dalam kesiangan itu tetap usahakan sebelum sholat subuh sholat qobliyah dulu. Yang kedua, qobliyah zuhur. Yang ketiga, qobliyah zuhur. Yang keempat, ba'diyah maghrib. Yang lima, ba'diyah isya. Ini namanya sholat sunnah rawatib yang paling dianjurkan 10. Jadi qobliyah isya dan masuk, qobliyah asar dan masuk, meskipun tetap sunnah, tapi yang paling dianjurkan 10 ini. Berarti kan ini total 10. Kurang 2. Duanya apa? Qobliyah zuhurnya ditambah. Kalau dengan tidak sempat qobliyah zuhur, ini nggak sempat qobliyah zuhur, maka ini tidak cukup. Ustaz biasanya kalau kerja ini tidak nutup. Kalau tidak bisa qobliyah zuhur, usahakan tetap 12. Apa 12-nya? 12-nya qobliyah zuhurnya bisa diganti qobliyah isya, bisa diganti duha, bisa diganti qobliyah asar. Pokok sedina suami jangan kurang 12. Ini target kelima. Pokok jangan yopo usahakan target setiap hari sholat sunnah jangan kurang berapa? 12 rakaat. Ini paket minimalis untuk aroma. Jangan bisa melakukan itu wis soleh. Tingkatan saya kita kan soleh. Di luar tahajud boleh lebih, jangan kurang. Jadi jangan apa dengan tahajud 14 boleh lebih. Tapi kalau tidak bisa lebih, jangan kurang 12. Pokok 12. Kalau mama jenengan tidak sempat duha, tidak sempat qobliyah zuhur, tahajudnya 2. Pokok total minimal 12. Oke, lebih boleh, kurang. Yang kedua, puasa. Puasa, jenengan kalau tidak bisa puasa Daud, tidak bisa puasa Senin, ada yang paket minimalis. Kata Abdullah bin Barak, paket minimalis untuk puasa adalah 3 hari per bulan. Jadi kalau tidak bisa puasa Daud, tidak bisa puasa Senin Kamis, berapa? 3 hari per bulan. Di hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan shomu thalatati ayyam shomu dahri kulli. Orang yang istiqomah tiap bulan puasa 3 hari itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Karena hitungannya itu adalah ibadah itu kan 1, pahalanya 10. Di Al-Quran al-hasanatu bil asyri amsalihha. Ibadah itu 1 kebaikan, pahalanya 10. Maka kalau jenengan puasa 3 hari per bulan, itu dikali 10 sama dengan 30 hari. Jadi kalau jenengan puasa 3 bulan 3 hari, itu sama dengan 3 bulan puasa 30 hari. Dalam kalender Hijriah, 1 bulan itu tidak ada yang 31, mentok 30. Jadi kalau jenengan setiap bulan puasa 3 hari, itu sama dengan puasa 1 penuh 1 bulan. Kalau tiap bulan puasa berarti 1 tahun, dianggap puasa tanpa jeda. Oke, 3 hari ini boleh pakai ayyamul bid. Ayyamul bid berarti tanggal 13, 14, 15. Kalau tidak bisa ayyamul bid, pokok 3 hari. Di riwayat lain, Rasulullah itu tidak selamanya puasa ayyamul bid. Kadang-kadang kata Siti Aisyah dia puasa tanggal 1, kadang-kadang puasa tanggal 20, kadang-kadang puasa tanggal 10. Intinya satu, kalau tidak bisa ayyamul bid, tidak bisa Senin Kamis, pokoknya sakulan jatahe 3. Oke, sakulan jatahe 3 hari. Ini yang kata Rasulullah, seperti puasa 1 tahun. Ini target puasa
Satu kali khatam itu Imam Syafi'i. Kalau Ramadan satu hari ditambah 2 kali khatam itu Imam Syafi'i. Jangan bisa baca di kitab Manaqib Syafi'i Imam Baihaqi, di kitab Ihya sudah ada. Imam Syafi'i itu rutinannya per hari 1 kali khataman. Kalau Ramadan 2 kali. Utsman bin Affan itu kalau tiap hari target khatamnya adalah sekali khatam dalam sekali sholat tahajud. Itu Utsman. Jadi Utsman bin Affan itu kalau malam jangan tidur, beliau itu istiqomah tahajud dan tahajudnya tidak banyak, tapi sekali tahajud khatam Quran. Itu Utsman bin Affan. Niru Imam Syafi'i yang potongan saya jenengan apa pakai niru Utsman bin Affan. Kalau jenengan tidak bisa dengan Imam Syafi'i, kata Imam Abdullah bin Mubarak, jatah baca Quran minimal per hari 100 ayat. Berapa? 100 ayat. Saya coba lihat Al-Baqarah, itu 100 ayat, perkiraan sekitar 10 halaman, setengah juz. Jadi kalau jenengan tidak kuat satu hari 1 juz, tidak kuat. Seperti Imam Syafi'i khatam dia tidak kuat, 1 juz yo tidak kuat. Minimal 1 hari berapa? Setengah juz, 10 halaman. Kali minimal tiap hari punya target baca Quran berapa? Minimal 10 halaman. Kalau tidak bisa 1 juz, minimal setengah juz. Kali ini baca Quran. Terakhir, target sedekah. Sedekah, kalau Utsman bin Affan, beliau pernah berkata, wa man marrat bi jum'atin illa wa atiku fiha raqabah. Kata Utsman, semenjak saya masuk Islam, tidak pernah lewat hari Jumat kecuali saya memerdekakan budak. Jadi Utsman bin Affan itu sejak masuk Islam itu sedekahnya setiap Jumat minimal memerdekakan budak. Saya penasaran berapa harga budak. Saya temukan datanya Bilal. Bilal itu sekitar 20 rupiah. 20 rupiah itu kalau saya teruskan dengan sekarang, 20 rupiah itu sekitar 600 juta. Jadi Utsman bin Affan itu setiap Jumat sedekahnya bukan nasi bungkus. Ya meskipun nasi bungkus bagus, tapi Utsman bin Affan kalau Jumat itu sedekahnya minimal berapa? 600. Niru Utsman kan potongan saya jadinya terabot. Wong sodako gambar pahlawan kemerdekaannya abot. Kalau jenengan tidak bisa seperti Utsman, kata Abdullah bin Mubarak, sedekah minimal setiap Jumat itu adalah 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 2,9 gram. Saya bulatkan 3 gram. 3 gram perak. Kalau harga perak itu sekitar 15.000, maka sedekah minimal per Jumat, pokoknya 1 minggu lah. Sedekah minimal per minggu setiap Jumat itu sekitar 45 sampai 50 ribu. Nah, ini paket ibadah minimalis ada 4. Satu kalau sholat berapa? 12 rakaat per hari. Puasa 3 hari per bulan. Baca Quran 100 ayat 10 halaman per hari. Nah, 100 ayat atau 10 halaman per hari. Sedekah 45 sampai 50 per Jumat per minggu. Nah, guys, pakai minimalis ini tingkatan kekuatan soleh. Tingkatan kekuatan yang 4 ini besar per minggu. Kita lanjutkan. Sholat terakhir kapan? Isra terakhir ya? Apa selesai? Belum ya? Terakhir Isra ya? Sehingga saya terakhir Isra. Nah sekarang kita akan membahas sholat duha. Sholat duha ada banyak hadis tentang keutamaan sholat duha. Di antaranya adalah
Jadi Abu Hurairah itu ambil paket minimalis. Puasanya bukan Daud, bukan Senin Kemis, tapi 3 hari per bulan. Nomor 2, dua rakaat duha. Nomor 3, witir sebelum tidur. Nah, saya tipe Abu Hurairah. Dan kuat paket yang minimalis. Jadi kalau saya itu tiap hari witir itu sebelum tidur. Karena setelah nunggu tidur, kadang witir, kadang enggak. Kadang tadi, kadang enggak tadi. Makanya saya ambil paket hemat yang aman sebelum tidur. Saya sering ngomong ke jenengan, kalau bisa jenengan witir itu udah usah menjadi Ramadan, yang tadi witir digabung dengan apa? Ba'diyah Isya. Bisa jamaah, nambah Ba'diyah Isya berapa? 2 rakaat. Nambah witir 1. Dak kuat telu jadi siji. 1. Oke, dak kuat telu jadi siji. Wis kalau pakai minimalis seperti itu kok. Dak kuat telu jadi siji, Ba'diyah 2, berdiri lagi 1 aja. Nambah sholat witir 1 rakaat. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan yusbi'u ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Kata Rasulullah, tubuh kita itu punya 360 sendi. Tubuh kita itu punya 360 sendi. Kata Rasulullah, kalau bisa tiap pagi setiap sendi itu disedekahi. Jadi sedekah subuh itu aslinya minimal 360. Kalau kali per sendi 1000 berarti berapa? 360.000 per pagi. Apa? Tidak kira buat 360.000 per pagi. Ini berat. Karena berat oleh Rasulullah SAW dikasih alternatif. Maka Rasul mengatakan fakulu tasbihah sodaqah. Kalau tidak bisa sodaqah pakai uang, maka kata Rasul baca subhanallah sodaqah, baca alhamdulillah sodaqah, baca takbir sodaqah, baca la ilaha illallah sodaqah. Artinya kalau jenengan setiap pagi tidak bisa sodaqah 360.000, maka alternatif kedua kilitane minimal 360. Nah, tiap pagi minimal lilitan 360. Terserah mau Allahu Akbar, mau subhanallah, mau sholawat, mau la ilaha illallah, mau apapun, pokok tiap pagi 360 untuk mensedekahi 360. Kalau masih belum bisa, alternatif terakhir kata Rasulullah, wa yunziku min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup mensedekahi 360 sendi kita adalah 2 rakaat duha. Makanya jangan kalau bisa tiap pagi itu sedekah. Minimal kalau tidak bisa pakai uang 360, minimal jangan keluar rumah kecuali setelah sholat duha. Karena kita kalau keluar rumah setelah sholat duha itu berarti kita keluar rumah kita tinggalkan, tubuh kita sudah disedekahkan. Oke, makanya usahakan jangan keluar rumah kecuali setelah disedekahi 360. Kalau tidak bisa kita duha. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya Adam la ta'jis an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, janganlah engkau malas untuk mengerjakan minimal 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi sisanya. Maka kalau jangan ingin satu hari itu dicukupi oleh Allah, sholat duha itu minimal 4 rakaat. Jadi kalau jangan inginnya pakai minimalis sedekah tubuh 2 rakaat. Tapi kalau ingin jangan dicukupi oleh Allah selama 1 hari, sholat duhanya berapa? 4 rakaat. Ini yang paling banyak dipakai oleh kita biasanya 1 rakaat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan orang
duha. Jadi dari rumah memang ke masjid selain niat ngaji dia sholat duha, tapi wudhunya dari rumah. Maka itu sholat pahala. Ini beberapa hadis keutamaan sholat duha. Ketentuan sholat duha. Sholat duha itu dilakukan saat matahari satu tombak setelah tuluh. Makanya sholat isya itu jangan waktu titik, biasanya titik itu tuluh. Kalau menurut Syekh Al-Bazuhaili, waktu duha itu adalah 15 menit setelah tuluh. 15 menit setelah tuluh. Makanya dengan kalau ingin sholat isya itu kalau sekarang tuluh itu sekitar setengah 6, jadi baru bisa jam 6 kurang seperempat. Jadi jangan langsung titik langsung ke stop, tunggu dulu 15 menit setelah tuluh. Dan itu termasuk waktu duha. Yang paling utama sholat duha itu adalah ketika anak unta kepanasan. Itu sekitar jam 9. Yang paling baik sholat duha itu sekitar jam 9. Sampai kapan sholat duha? Sholat duha itu sampai sebelum zuhur. Zuhur jam berapa? Setengah 12. Jadi jangan sholat duha jam 11 boleh tidak? Boleh. Jam 11 lebih seperempat? Boleh. Pokok sebelum masuk waktu zuhur masih boleh sholat duha. Oke. Boleh tidak sholat duha dipotong? Boleh tidak dipotong? Boleh. Semua sholat sunnah yang punya waktu, andaikan diri tinggalkan, boleh dipotong. Saya ulang lagi, setiap sholat sunnah yang punya waktu boleh dipotong. Sholat sunnah yang punya waktu apa? Satu, qobliyah ba'diyah. Jenengan tidak sempat qobliyah subuh, boleh qobliyah subuh ke jam 8. Di hadis Rasulullah itu pernah sholat qodok ba'diyah itu setelah asar. Ini disebut. Jadi Rasulullah pernah sholat asar. Setelah sholat asar beliau sholat 2 rakaat. Ada sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah setelah asar dilarang sholat? Maka Rasulullah jawab, tadi saya setelah sholat zuhur dan sempat sholat ba'diyah zuhur karena ada tamu. Maka tadi saya sholat setelah asar itu adalah sholat ba'diyah zuhur saya yang saya potong. Makanya sholat sunnah yang punya waktu itu bisa dipotong. Jangan ada sholat ba'diyah zuhur boleh setelah asar. Jangan tidak sempat sholat duha boleh waktu zuhur, malah yang mulai pagi full ada kegiatan, tidak sempat duha, baru ada waktu zuhur. Jangan istiqomah duha. Maka nanti setelah sholat zuhur boleh kodok sholat salah siji istiqomah. Tidak cuma duha ya, masa kodok duha. Tidak ada duha kodok. Ini tidak ada istiqomah duha. Suatu ketika kalau kemudian dan menuruti baru boleh sholat duha itu. Tahajud juga boleh. Jangan istiqomah tahajud. Suatu ketika ketiduran baru bangun subuh boleh tahajud pada waktu subuh. Witir juga sama. Asalnya istiqomah. Tapi intinya satu, sholat sunnah yang punya waktu boleh dikodok atau ditinggalkan. Dia itu riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan sholatul awwabi idza rabiqat al-fisal. Sholatnya awabi itu sholat duhanya orang-orang awabi, orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan sekitar jam 9. 9 itu sudah waktu utama itu. Lanjut. Ketentuan duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Di sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12. Cuma kata ulama sholat duha tidak boleh dicicil. Jadi kalau jangan mau duha 12 rakaat langsung satu waktu, tidak boleh dicicil. Jam itu rakaat, untuk jam 8 rakaat, itu jam 9
Loro rakaat nggak boleh dicicil. Kalau mau 12 satu lagi minimal paling baik 8. Jadi minimal 2, minimal paling baik 8, maksimal 12. Surat yang dibaca yang pertama, kalau dalam kitab Al-Bukhari ini, rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua wa duha. Jadi salat duha itu sunnahnya rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wa duha. Kalau tidak bisa, ini yang paling sering dengan pakai kul. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul. Ya kalau ingin yang sempurna, rakaat pertama apa? Wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua duha. Kalau tidak bisa sempurna, pakai kul. Ya kafir rakaat pertama, rakaat kedua kul wallahu. Atau paling enak itu kul. Cocok. Ini berapa? Lanjut. Ada sholat awal. Sholat awal itu ada dua. Ada yang dimaksud sholat awal itu adalah sholat duha jam 9. Ini yang pakai riwayat Muslim. Tapi di beberapa kitab fikih, terutama madzhab Syafi'i, ada namanya sholat awal itu sholat setelah sholat maghrib. Berapa jumlahnya? Ada beberapa riwayat. Kalau di riwayat terkini itu sholat setelah maghrib 6 rakaat. Tidak ngobrol di antara maghrib, jadi nyambung. Istirahat maghrib dengan sholat minimal berapa? 6 rakaat. Itulah yang dimaksud sholat awwabin di riwayat Tirmidzi. Yang kalau di riwayat Tirmidzi orang yang istiqomah sholat 6 rakaat setelah maghrib seperti ibadah 12 tahun. Ini yang sholat awwabin di bab pertama. Tapi di beberapa kitab madzhab Syafi'i sholat awwabin itu ada yang mengatakan 20 rakaat. Setelah maghrib, antara maghrib isya. Di antara maghrib dan isya itu sholat awwabin. Jangan terserah mau pakai yang mana, mau pakai yang 6 atau mau pakai yang 20 atau mau pakai yang minimalis mau terserah. Ya kalau yang minimalis ya 6 rakaat setelah sholat isya. Kalau dalam kitab I'anah dikatakan wa ta'adda, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan adalah 4. Ya, paling tidak dia 4 atau 6. Di sholat awal itu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 20. Jadi kalau jenengan tak kuat 6 ya jadi 4. Nah, kan dia maghrib 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat. Kalau mau yang agak sempurna 6. Kalau yang ingin sempurna 20 koyok terawih. Nanti kita coba baca saya tidak kuat ya demi 20 antara maghrib. Kalau kalian jangan pada tenang. Ada di bawahnya bahwa ini khilafan syaikhina. Ada yang mengatakan pokok sholat sunnah. Di pokok sholat sunnah bahkan termasuk sholat qadha. Ini terkait dengan masalah sholat awwabin. Lanjut. Sholat qadha. Sholat qadha ini sholat untuk orang yang punya dosa. Apalagi Imam Ghazali itu dari orang yang pernah melakukan dosa besar itu disunahkan sholat taubat. Ada ulama yang sholat taubat itu tiap hari. Kenapa taubat tiap hari? Karena kita tiap hari kan dosa. Makanya ada beberapa ulama itu yang sholat taubat itu istiqomah tiap hari, digabung dengan sholat tahajud. Tahajud, hajat, taubat. Terserah jenengan. Sholat taubat minimal dilaksanakan 2 rakaat, waktunya bebas. Cuma yang paling baik adalah ketika malam hari. Makanya biasanya beberapa ulama dulu sholat taubatnya bareng dengan tahajud. Kalau kiai saya itu dulu setiap malam Rabu. Saya dulu di pondok di pesantren
tempat pakai sholat subuhul iman. Beliau sholat sunnah di subuhul iman. Jadi beliau itu biasanya setiap Rabu mesti komando. Rabu sholat tasbih 4 rakaat, kemudian sholat hajat, taubat, kemudian sholat di subuhul iman. Ini kalau beliau setiap Rabu sekali, terserah jenengan mau setiap minggu sekali atau setiap hari sekali mau. Lanjut. Ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sebelum duduk di masjid setiap masuk masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sudah hilang kalau kita sudah kadung duduk. Ya kalau kita masuk masjid, moro-moro tidak bisa berhenti lagi tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu syaratnya satu, masuk masjid, nomor 2 sebelum duduk. Waktunya tidak terbatas. Jangan masuk masjid setelah subuh, tetap sunat tahiyatul masjid. Jangan masuk masjid setelah asar, tetap sunat tahiyatul masjid. Karena ada sebab apa? Sebab masuk. Nah, ulama sepakat hukumnya sunnah dan makruh ada orang duduk di masjid sebelum sholat. Makanya sunnah tahiyatul masjid. Nomor 2, jumlah rakaat minimal 2, boleh lebih. Minimal 2 boleh lebih. Ini sholat tahiyatul masjid. Kemudian boleh digabung. Sholat tahiyatul masjid itu intinya satu kata ulama. Ada sholat sebelum duduk. Saya ulang lagi, tahiyatul masjid itu intinya satu. Ada sholat sebelum duduk. Karena itu tahiyatul masjid boleh dipisah. Jadi kalau kita kan masuk masjid, biasanya kan berapa menit sih antara jeda antara dan tobat? 10. Jadi kalau kita masuk masjid masih kurang 6 menit, berarti kan cukup sholat 4 rakaat. Kalau jadinya cukup 4 rakaat, maka kalau bisa dipisah. Sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat. Kalau jadinya masuk masjid, kok kemudian kurang 2 menit. Kalau 4 rakaat tidak cukup, yang cukup cuma 2 rakaat, maka tidak usah tahiyatul masjid, langsung qobliyah zuhur ditambah niat sholat tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi niat qobliyahnya plus niat tahiyatul masjid. Oke, kalau jadikan sholatnya hanya cukup untuk 2 rakaat, langsung sholat apa? Qobliyah, tahiyatul masjidnya diniati gabung sama qobliyah, dapat pahala 2. Meskipun kalau dipisah pahalanya lebih. Oke, tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri pasti lebih tinggi. Tapi ada yang tidak bisa, qobliyah masjid plus tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid kurang 1 menit. Kalau sholat qobliyah bisa jadi tidak berhenti rakaat pertama jamaah, maka jangan fokus qobliyah, jangan fokus tahiyatul masjid, fokus apa? Jamaah. Nanti pada waktu jamaah diniati plus tahiyatul masjid. Oke, pada waktu sholat jamaah yang diniati sholat jamaah zuhur plus tahiyatul masjid. Qobliyahnya ditaruh di belakang. Saya ulangi lagi, qobliyahnya ditaruh di. Jadi kalau masuk masjid kurang 1 menit, jangan fokus sholat, fokus jamaah. Tahiyatul masjidnya digabung dengan sholat fardu, qobliyahnya ditaruh setelah sholat. Karena qobliyah itu boleh dimundurkan, tapi kalau tahiyyah tidak boleh dimajukan. Paham kaidahnya? Oke, good. Ini sholat tahiyatul masjid. Lanjut. Tahiyatul masjid gugur dengan duduk kecuali lupa. Jadi kalau jenengan sudah duduk tidak bisa tahiyatul masjid kecuali karena lupa, boleh berhijrah. Kemudian tetap kalau jenengan tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena sudah kadung duduk, maka tahiyatul masjidnya
tasbih 4 kali. Jadi kalau jenengan masuk masjid, terus kadung lungguh, kate sholat tahiyatul masjid rada males, akhirnya langsung duduk. Maka ketika duduk sebagai pengganti tahiyatul masjid diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Ini pengganti tahiyatul masjid. Dianjurkan sholat tahiyatul masjid berulang-ulang. Kalau masuk masjidnya juga berulang. Sampai masuk masjid, apa masuk masjid? HP-nya ketinggalan masuk masjid. Tahiyatul masjid dulu sebelum ambil. Mari kalau nyampe luar, ini mana kunci ketinggalan. Lalu mana tahiyatul masjid? Mari kalau ketinggalan, melbu mana tetap sunnah tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu berulang-ulang dengan cara kita berulang-ulang masuk masjid, meskipun 1 jam. Oke, jangan masuk masjid, pulang, masuk lagi, sunnah lagi, pulang lagi, masuk lagi, sunnah lagi, meskipun jedanya cuma 2 menit 3 menit. Oke, makro dilakukan ketika iqamah. Tadi saya katakan, kalau sudah iqamah, fokusnya jamaah. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, tidak usah qobliyah zuhur. Fokusnya jamaah. Tahiyatul masjid yang digabung dengan sholat tarawih. Ketika khutbah Jumat tetap sunnah tapi dipercepat. Dianjurkan berdiri menunggu jamaah. Ini jenengan umpama masuk masjid kurang 1 menit, mau sholat takbir, maka jenengan tidak bisa sholat sunnah tapi jangan duduk. Bagi tetap berdiri. Kenapa? Karena makruh duduk di masjid sebelum ada sholat. Paham ya? Kalau jenengan masuk masjid, ketika masuk masjid kurang 1 menit, dipakai sholat sunnah takbir, maka jenengan nunggu qomat sambil berdiri. Paham ya? Nunggu qomat sambil berdiri, jangan duduk. Nanti ketika jenengan qomat langsung sholat tahiyatul masjid plus sholat. Ya kalau jenengan sudah duduk, tahiyatul masjid tidak bisa. Paham ya? Jadi sambil nunggu qomat jangan duduk kalau belum sholat. Bisa berdiri. Ini keterangan semua yang tadi saya baca itu keterangan lengkapnya saya ambilkan dari kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Lanjut. Terakhir, ada sholat setelah wudhu. Ada sholat setelah wudhu. Jadi sebenarnya jenengan kalau ingin sholat itu banyak. Jenengan mau ke masjid wudhu dulu. Setelah wudhu sholat sunnah ba'diyah wudhu plus tahiyatul masjid, qobliyah, lalu jamaah. Jadi kalau jangan ini lengkap itu bisa 2. Tahiyatul masjid sendiri, ba'diyah wudhu sendiri, qobliyah sendiri, baru kemudian sholat inti. Tapi kalau jenengan tidak bisa, ba'diyah wudhunya itu sama dengan tahiyatul masjid bisa jauh. Apa dasar sholat setelah wudhu? 1. Riwayat Muslim, ma'inna adriya tawaddu fa yusimu wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu bi qalbi wa wajhi illa wajabat lahu jannah. Tidaklah orang yang wudhu sempurna, setelah wudhu sempurna dia sholat sunnah 2 rakaat menghadap dengan hatinya kecuali wajib masuk surga. Ini sholat dan dia wudhu. Di hadis yang lain Bilal itu kata Rasulullah, saya pernah mendengar gesekan sandalnya Bilal ketika Rasulullah Isra di surga. Rasulullah bertanya, Bilal, apa kamu yang pernah kamu amalkan tiap hari? Kata Bilal, saya tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu saya sholat sunnah 2 rakaat dari wudhu. Ini sholat sunnah wudhu. Makanya kalau menurut Habib Abdullah Al-Haddad, tahajud itu urutannya begini. Tahajud itu kalau kita mau tahajud mulai dari sholat paling ringan. Makanya kalau dia mulai itu yang paling bagus bukan tasbih dulu,
Setelah itu sholat hajat. Setelah itu yang berat-berat. Jadi sholat yang berat-berat itu agak pertengahan. Baru kalau jenengan witir di akhir. Kalau di akhir sudah witir. Jadi kalau urutan sholat qiyamul lail itu bukan dari yang berat, tapi dari yang ringan. Pemanasan isi yang ringan-ringan, baru yang makanya kalau qiyamul lail itu sebenarnya yang paling bagus ya tahajud dulu. Setelah tahajud bisa nanti hajat. Karena hajat itu kan agak berat, mesti ada doanya. Baru yang paling berat apa? Oke, ini cuma awal saja. Ketentuan langsung setelah wudhu tidak ada jeda. Nomor 2, boleh dilakukan kapanpun, boleh digabung dengan sholat yang lain. Ini terkait dengan sholat sunat sudah selesai. Insya Allah kita akan bahas tema-tema yang lain di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau tanyakan, saya silakan. Oke, untuk sholat awal itu kalau yang setelah maghrib itu ada 2 riwayat. 1, kalau riwayat Imam Tirmidzi orang yang sholat awal 6 rakaat setelah maghrib itu setara ibadah 12 tahun. Ini riwayat pertama. Jadi yang sholat awal 6 rakaat setelah maghrib tidak ada jeda, artinya antara ini tidak ada ngobrol, tidak ada apa-apa, pokok lanjut pukul 6. Ini seperti ibadah 12 tahun. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, di hadis riwayat Ibnu Zanjawi dalam kitab Kanzul Umal dikatakan al-malaikah la tahifu billadina yusalluna ba'dal maghrib wa isya. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat awal antara maghrib dan isya. Ini keutamaan sholat awal. Makanya beberapa ulama, terutama di kalangan Habib Taufik, beberapa baru biasanya antara maghrib dan isya tidak keluar masjid. Jadi mereka itu biasanya kebiasaannya maghrib itu nyambung isya, maghrib nyambung isya, maghrib nyambung isya. Kalau kuat. Tapi kalau apa sinetron yang dimunculkan ya diganti dengan itikaf di tempat tinggi. Itu ya. Ada lagi kalau niatnya niat sholat awal boleh, niat sholat sunnah tok itu boleh. Dengan niat sholat awal boleh, niat sholat sunnah tok itu juga boleh. Pokoknya 6 rakaat setelah maghrib tidak ada jeda, tidak ada ngobrol. Ada lagi? Oke, tolong. Oke, kalau menurut ini di kitab Ian, itu kuatan dari bawahnya ini. Pokok 6 rakaat. Dan ini bisa terlaksana dengan sholat apapun. Jadi jangan niat sholat ba'diyah maghrib juga boleh. Niatnya khusus niat sholat sunnah awal juga boleh. Dengan niat sholat sunnah tok itu juga boleh. Pokok 6 rakaat tanpa ada jeda. Gitu oke. Jadi kalau jangan bikin lebih mantap di niat sholat awal lebih enak. Niat sholat awal. Baik. Ada lagi? Belum. Satu, ada yang mengatakan kalau ingin dapat rezeki itu sholat duha. Apa? Kalau ingin dapat rezeki itu sholat duha. Kira-kira kalau saya tadi menyimak yang disampaikan, nggak ada hubungannya ya. Itu satu. Yang kedua, maaf, ini kelewatan tadi seperti soal sholat hajat yang sudah pernah disampaikan Ustaz. Yang 10 rakaat pertama 10 kali sholat baca surat Al-Kafirun, kemudian 10 kali sholat
kalau dengan ingin yang sempurna, kalau ijazahnya nilai Haji Mausadi, rokaat pertama 10, kuliah 2 tahun, rokaat kedua, Allah 10. Ini yang sholat aja. Satu, nomor 2. Saya ingin menjawab yang pertama ini dengan 2 1. Ikhlas itu kalau kata Syekh Nawawi ada 3 tingkatan. Di ikhlas itu kata Syekh Nawawi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ikhlas itu ibadah murni karena ingin dapat ridho Allah, tidak karena ingin masuk surga, tidak karena ingin takut neraka. Ini tingkatan paling tinggi. Dari mana tingkatan ini Ustaz? Dari hadis ketika Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak, Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah, bukankah kamu dosanya telah diampuni? Bukankah kamu sudah dijamin masuk surga? Kenapa kamu sholat kok sampai kakinya bengkak? Apa jawaban beliau? Afala taqulu abdan syakur. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang Syukur. Pertanyaan saya, berarti Rasulullah ibadahnya karena surga? Betul. Tidak, Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ini tingkatan paling tinggi. Amin. Ada sahabat yang dijamin masuk surga, yang terkenal 10, ada banyak. Pertanyaan saya, andaikan mereka dijamin masuk surga, dia ibadah karena masuk surga, setelah itu kan bebas. Pertanyaan saya, sahabat yang dijamin masuk surga, setelah dijamin masuk surga, ibadahnya semakin tinggi atau semakin rendah? Kenceng. Semakin rendah atau rendah? Kenceng. Kenceng, padahal sudah jamin Surga. Karena itulah jamaah Roma dan ada yang kedatangan malaikat Jibril di jalan surga. Karena saya yakin kalau jangan kedatangan malaikat Jibril di sini sampai mati masuk surga. Sudah kalau kita masjid ya. Orang. Dikatakan saya sampaikan, wow, begini. Malaikat Jibril datang sampai ya itu dijamin masuk Surga. Kira-kira Rabu ketiga si pengajian Boten. Buya apa? Waktu juga saya sampai masuk surga. Makanya malaikat ada yang datang ke jenengan. Karena tahu kalau jenengan dikasih bocoran masuk surga, itu pasti ibadahnya semakin kecil atau semakin gede? Aduh. Tapi sahabat yang dijamin masuk surga itu kan dengan dia. Sahabat yang dijamin masuk surga itu setelah dijamin masuk surga, ibadahnya semakin kecil. Utsman bin Affan itu setelah dia masuk surga semakin kecil, bisa hatam sekali sholat. Abu Bakar, Umar, semakin kecil. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua kata Syekh Nawawi, ikhlas itu adalah ibadah karena Allah, ingin dapat ridho Allah, yang ingin mlebu surga,